Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, jumpa lagi dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Semoga anak-anak pada pagi hari ini sehat semuanya dan semangat dalam belajar. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu Pak Rozak sudah menyampaikan tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Ada yang masih ingat apa enggak anak-anak? Apa itu pluralitas? Ya, pluralitas artinya adalah keberagaman. Berarti pluralitas masyarakat artinya keberagaman atau keanekaragaman masyarakat. Nah, keanekaragaman masyarakat itu sendiri bisa dilihat dari suku bangsanya, dilihat dari budayanya, dilihat dari bahasanya, dilihat dari kegiatan ekonominya. Baik, dari keanekaragaman masyarakat itu akan terjadi proses interaksi sosial. Nah, inilah yang menyebabkan atau yang mendorong seseorang dapat melakukan mobilitas sosial. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Setelah proses pembelajaran ini diharapkan siswa bisa menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, bisa membedakan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya mobilitas sosial. Yang keempat, menjelaskan saluran-saluran mobilitas sosial. Dan yang kelima, menjelaskan dampak dari mobilitas sosial. Adapun kompetensi dasar yang harus kita bahas adalah 3.2, menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. 4.2, menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Baik anak-anak, sebelum kita belajar tentang mobilitas sosial, kalian persiapkan dengan sungguh-sungguh, konsentrasi, supaya kalian benar-benar paham dengan materi ini. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara harafiah, mobilitas sosial bisa diartikan suatu proses perpindahan. Yang dimaksud perpindahan di sini anak-anak, perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain, atau dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Saya ambilkan contoh anak-anak. Kalian dulu sudah melaksanakan UNBK atau USBN SD. Setelah itu kalian bisa lulus dari ujian nasional tersebut dan kemudian bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Ini adalah merupakan contoh mobilitas sosial. Contoh yang lain misalnya dari yang kemarin anak-anak kelas 8, kemudian sekarang menjadi kelas 9. Ini adalah termasuk contoh dari mobilitas sosial. Dan saya yakin anak-anak nanti bisa memberikan contoh yang lain dari mobilitas sosial. Kalau dilihat dari bentuknya, mobilitas sosial itu ada 1, mobilitas sosial vertikal, 2, mobilitas sosial horizontal, dan yang ketiga, mobilitas sosial lateral. Apa yang dimaksud dengan mobilitas vertikal? Di sini adalah
perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi ataupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Di mobilitas sosial vertikal itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal naik atau biasa yang dikenal dengan social climbing, dan yang kedua mobilitas sosial turun atau yang biasa dikenal dengan social sinking. Sedang mobilitas sosial horizontal merupakan gerak perpindahan status atau kedudukan seseorang menuju status atau kedudukan baru yang sederajat atau setara. Dalam mobilitas sosial horizontal tidak menyebabkan kedudukan seseorang itu lebih tinggi atau lebih rendah. Yang ketiga, anak-anak bisa kalian tambahkan di buku catatan kalian, yaitu mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial lateral itu merupakan perpindahan atau pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Dalam mobilitas sosial lateral ini dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial lateral permanen dan mobilitas sosial lateral tidak permanen. Kalian bisa lihat contoh mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing anak-anak, dari yang misalnya anak seorang petani yang kemudian karena perjuangannya belajar yang gigih akhirnya bisa berhasil menjadi seorang manajer. Dan contoh-contoh mobilitas sosial vertikal naik dalam kehidupan masyarakat ini banyak sekali, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, atau bahkan lingkungan negara ataupun internasional, yang pada dasarnya terjadi perubahan pada individu atau sekelompok individu dari yang sebelumnya dari tingkatan yang rendah menuju tingkatan yang lebih tinggi, atau status yang lebih rendah menuju status yang lebih tinggi. Anak bisa melihat contoh mobilitas sosial vertikal turun, yang mana tadi sudah disampaikan terjadi gerak perpindahan dari yang semula seseorang memiliki status yang lebih tinggi, kemudian turun menjadi status atau kedudukan yang lebih rendah. Contohnya ini saya ambilkan contoh yang semula adalah seorang pengusaha yang sukses, karena mungkin kurang hemat, karena manajemennya kurang bagus, akhirnya seorang pengusaha itu bangkrut. Dalam mobilitas sosial horizontal, anak-anak, di sini terjadi gerak perpindahan status atau kedudukan seseorang ke kedudukan yang baru, tetapi di sini masih sederajat. Saya ambilkan contoh misalnya seorang kepala sekolah yang kemudian dipindahkan ke sekolah yang lain, tetapi masih tetap statusnya adalah sebagai kepala sekolah. Nah, ini berarti adalah contoh mobilitas sosial horizontal. Kalau mobilitas sosial lateral itu dibedakan menjadi dua, tidak permanen dan permanen. Kalau contoh yang mobilitas sosial lateral tidak permanen, itu contohnya misalnya kalau di Indonesia ada kebiasaan yang dikenal dengan mudik pada hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Kemudian ada juga yang mobilitas sosial lateral permanen. Ini perpindahan yang sifatnya permanen. Contohnya misalnya transmigrasi. Jadi pindah dari satu wilayah ke wilayah lain yang tujuannya adalah menetap. Faktor mobilitas sosial, ini ada faktor pendorong mobilitas sosial, ada juga faktor yang menghambat mobilitas sosial. Faktor yang mendorong mobilitas sosial ini yang pertama adalah faktor struktural. Faktor struktural ini merupakan
kondisi adanya kesepakatan untuk mengisi atau menempati kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat. Sebagai contoh misalnya, semua orang punya kesempatan untuk mendaftarkan diri atau mencalonkan diri menjadi kepala desa atau kepala pemerintah daerah atau kepala pemerintah daerah tingkat 1 atau bahkan presiden. Faktor yang kedua adalah faktor individu. Adanya dorongan dari dalam diri seseorang untuk mencapai cita-cita merupakan senjata yang kuat untuk bisa melakukan mobilitas sosial. Yang ketiga adalah faktor sosial. Ketidakpuasan seseorang dengan status yang mereka sandang saat ini bisa mendorong seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Yang keempat adalah faktor ekonomi. Dengan kondisi ekonomi yang kurang bagus, ini bisa mendorong seseorang untuk melakukan mobilitas supaya memiliki kehidupan yang lebih bagus dari sekarang. Yang kelima adalah faktor politik. Kondisi negara yang aman, yang tidak terjadi peperangan atau kerusuhan, ini bisa mendorong seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Kemudian yang keenam adalah faktor pendidikan. Seseorang bisa melakukan mobilitas sosial dari kondisi pendidikannya. Faktor yang menghambat mobilitas sosial, yang pertama adalah kemiskinan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa masyarakat miskin memang cenderung sulit untuk melakukan mobilitas sosial. Kenapa? Karena memang tidak memiliki modal untuk melakukan mobilitas sosial. Kemudian yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi di sini artinya adalah pembedaan perlakuan seseorang atau sekelompok orang kepada orang atau kelompok yang lain. Hal ini, pembedaan ini bisa karena berbeda sukunya, berbeda agamanya, berbeda rasnya, berbeda warna kulitnya, sehingga kondisi ini terjadi pembatasan perlakuan, pemenuhan hak sebagai sesama manusia. Ini mungkin anak-anak pernah dengar dulu, pada zaman dulu di negara Afrika ini ada diskriminasi warna kulit. Jadi yang berhak untuk menjadi penguasa di Afrika Selatan itu hanyalah orang-orang kulit putih, sedangkan orang-orang kulit hitam mereka tidak diperkenankan. Kemudian yang ketiga adalah struktur sosial tertutup. Artinya masyarakat ini tidak memungkinkan pindah lapisan atau tidak memungkinkan pindah kedudukan atau status dari status yang satu ke status yang lain. Sekarang kita lanjutkan pada saluran mobilitas sosial. Yang dimaksud saluran mobilitas sosial ini adalah jalan yang bisa digunakan oleh individu atau kelompok untuk melakukan perpindahan status sosial. Terutama di sini adalah perpindahan status sosial vertikal naik. Pertama adalah saluran organisasi politik. Seseorang yang sudah menjadi anggota partai politik atau bahkan pengurus partai biasanya bisa direkrut untuk menduduki jabatan tertentu dalam suatu negara. Saya ambilkan contoh, bisa menjadi calon presiden, gubernur, bupati, atau bahkan anggota legislatif, yang mana mereka akan dipilih secara demokratis oleh masyarakat melalui pemilu. Kedua adalah organisasi ekonomi atau lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ini akan memberikan kesempatan bagi semua orang yang kompeten untuk meraih posisi tinggi. Contohnya,
orang yang bergabung dalam lembaga ekonomi, seperti misalnya orang yang bekerja di perusahaan, atau bahkan orang bisa menciptakan lembaga ekonomi sendiri dengan cara atau yang dikenal dengan berwirausaha. Seseorang bisa menjadi pengusaha yang sukses. Saluran mobilitas sosial selanjutnya adalah organisasi profesi. Anak-anak, organisasi profesi itu adalah merupakan organisasi yang merupakan kumpulan orang-orang dengan profesi yang sama. Dengan organisasi profesi ini bisa meningkatkan kedudukan atau status sosial dalam masyarakat. Kita ambilkan contoh misalnya organisasi profesi IDI atau yang dikenal dengan Ikatan Dokter Indonesia. Ada lagi PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Ini semuanya orang-orang yang bergabung dalam profesi ini akan bisa memperjuangkan tingkat kesejahteraan. Mobilitas sosial yang lain yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu bisa meliputi pendidikan formal, pendidikan non-formal maupun pendidikan informal. Melalui lembaga pendidikan bisa mengantarkan seseorang dari status yang rendah ke status yang lebih tinggi. Anak-anak mungkin sering mendengar salah satu persyaratan yang diminta untuk bisa melamar suatu pekerjaan biasanya adalah dari jenjang pendidikannya. Selanjutnya anak-anak kita akan membahas dampak positif mobilitas sosial. Yang pertama, bisa mendorong seseorang untuk lebih maju. Seperti yang kita ketahui anak-anak bahwa kedudukan atau status sosial yang tinggi di dalam masyarakat itu diperlukan kemauan dan juga keterampilan. Di samping itu juga dibutuhkan kemampuan dalam berkompetisi. Kompetisi ini sangat penting untuk bisa mendorong individu ataupun kelompok bersaing secara sehat untuk melakukan mobilitas sosial. Yang kedua, meningkatkan integrasi sosial. Ketika seseorang melakukan mobilitas sosial, orang tersebut akan memasuki kelompok sosial yang baru. Dalam kelompok sosial yang baru itu, seseorang akan menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang berlaku di kelompoknya. Nah, penyesuaian diri ini akan meningkatkan integrasi sosial dalam kelompok. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup berkaitan erat dengan kedudukan yang diperoleh oleh seseorang setelah atau melalui mobilitas sosial. Ini terutama adalah mobilitas sosial yang naik. Kedudukan seseorang yang makin tinggi biasanya diimbangi dengan kenaikan ekonomi atau naiknya kemampuan ekonomi. Sebagai contoh misalnya, seorang yang sebelumnya pengangguran atau tidak punya pekerjaan, kemudian bisa diterima menjadi pegawai, maka dia akan mengalami kenaikan tingkat ekonomi. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh seseorang di masa atau pada saat orang tersebut masih menganggur. Dampak negatif mobilitas sosial. Kalian bisa lihat anak-anak dalam gambar yang pertama menunjukkan orang yang mengalami depresi. Jadi, dampak negatifnya dari mobilitas sosial itu adalah timbulnya gangguan psikologis. Seseorang bisa cemas atau tegang
karena ingin mempertahankan kedudukannya. Dampak negatif yang berikutnya adalah munculnya berbagai konflik. Konflik ini bisa konflik antar individu, antar kelas, antar kelompok, atau bahkan antar generasi. Konflik dapat muncul karena penolakan dari pihak lain. Konflik ini bisa juga terjadi karena mobilitas sosial yang dilakukan individu menyinggung pihak yang lain. Dampak yang ketiga adalah retaknya suatu hubungan. Kondisi ini bisa terjadi adanya perubahan sikap, baik dari pihak yang mengalami mobilitas ataupun pihak yang tidak mengalami mobilitas sosial. Hal inilah yang bisa menyebabkan retaknya hubungan. Saya ambilkan contoh misalnya suatu persahabatan. Yang satunya mengalami mobilitas naik, yang satunya mengalami mobilitas turun. Nah, ini kalau misalnya sikap masing-masing tidak saling dijaga, bisa menimbulkan hubungan yang tidak harmonis. Demikian anak-anak materi tentang mobilitas sosial. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya, terutama bisa menginspirasi anak-anak semuanya untuk bisa mencapai mobilitas vertikal naik. Oleh karena itu anak-anak, supaya kalian bisa mencapai mobilitas vertikal naik, mulai dari sekarang kalian harus benar-benar dalam belajarnya, disiplin, setiap tugas yang diberikan kalian laksanakan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah nanti semua yang menjadi keinginan kalian, yang kalian cita-citakan, akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.